Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kesehatan dan kebaikan melingkupi kita semua. Amin. Jadi pada pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang peran arsitek sebagai perancang bangunan pada mata kuliah praktek profesi. Jadi ini sebenarnya lebih kepada tips-tips untuk menjadi arsitek. Nah, barangkali buat siapapun selain mahasiswa di program studi arsitektur FAD juga bermanfaat buat para calon-calon arsitek di luar sana. Ya. Jadi apa sih yang ingin Anda lakukan setelah lulus gitu kan? Apakah Anda mau menikah langsung? Ya, biasanya yang cewek-cewek ini, atau ingin sekolah lagi, ya. Kemudian ketika ingin sekolah lagi, kemudian Anda tetap harus tentukan visi misinya dong. Anda setelah sekolah lagi itu apa? Apakah sekolah lagi kan yang tidak mungkin. Kemudian bagaimana kita menerapkan ilmunya? Apakah ingin magang di suatu biro arsitek? Apakah langsung membuka biro arsitek sendiri? Apakah wirausaha? Jadi bisa jadi masih nyerempet-nyerempet dengan bidang arsitektur atau berbeda sama sekali dengan bidang arsitektur. Jualan online misalnya, melanjutkan usaha orang tua. Nah, dari kesemua ini, coba kembali kepada apa tujuan hidupmu, apa visimu, apa misimu. Kan? Jadi, mulailah sejak sekarang. Jangan sampai ketika Anda nunggu nanti lulus kuliah, nanti juga pinter sendiri. Enggak. Jadi justru ketika kita semua itu lulus dari perkuliahan, itu baru justru merupakan titik tolak dari kehidupan kita. Jangan dianggap nanti ketika Anda kuliah gitu kan, Anda kurang rajin untuk mengasah skill, nanti merasa bahwa nanti setelah lulus juga akan pintar-pintar jadi rinda. Anda harus asah skill itu, khususnya arsitek, gitu ya, kemampuan mendesain dan sebagainya itu perlu diasah. Karena perlu diasah, tentu tidak bisa dalam waktu singkat. Perlu sejak sekarang Anda asah. Jangan males-males ya, meskipun sekarang kondisi pandemi, kayaknya enak buat rebahan gitu ya. Cuman justru ketika Anda rebahan, calon-calon kompetitor kita di luar sana, bahkan teman Anda sendiri, sebagai calon kompetitor tentunya, itu melakukan lebih dari apa yang Anda perbuat hari ini. Kemudian, bagaimana memulai menjadi arsitek? Ya, mulai dari bagaimana cara mendapatkan proyek, berapa biayanya, harganya, maksudnya bagaimana kita memasang harga, gitu kan? Kemudian apakah perlu mendirikan perusahaan CV atau PT? Kemudian apakah kita perlu kerja sendiri atau kolaborasi? Kemudian kita mulai dari mana? Intinya ke semua ini adalah belajar. Jadi ilmu yang Anda terima di bangku perguruan tinggi itu barangkali hanya 10% atau mungkin lebih sedikit dari apa yang sebenarnya ilmu arsitektur miliki. Sehingga apa? Ilmu arsitektur itu sangat luas. Mulai dari pada tahap-tahap ilmu teori, ya di paling ujung, dan ilmu praktek di ujung yang lain. Praktek bukan hanya pada praktek menggambarnya saja, ya, tetapi praktek ketukangan. Bagaimana mengimplementasikan desain kita tersebut. Itu sehingga range-nya itu sangat panjang sekali. Ya, apa namanya? Sangat luas ilmu arsitektur ini. Nah, pada kuliah ini saya mengambil sumber dari buku ini ya, Starting Architect Frame,
Ya, ini bukan endorse. Akan tetapi saya merasa bahwa buku ini salah satu yang mewakili apa yang pernah saya alami selama juga pernah berpraktek juga. Cukup jarang buku seperti ini yang mengupas dan membahas tentang arsitektur, khususnya biro arsitek. Di situ banyak sekali komentar-komentar dari para ahli, dari para pelaku-pelaku usaha dan sebagainya. Silahkan Anda baca di situ. Dulu zaman saya belum ada atau sangat sedikit sekali bacaan-bacaan seperti ini yang relate langsung dengan dinamika dan atmosfer berarsitektur di Indonesia. Nah, tapi dengan adanya buku ini, bagi misalnya Anda membaca nih Anda akan begini toh, begitu toh. Itu bahkan Anda sudah di-spill ya, jadi sudah tahu terhadap bagaimana dunia dan atmosfer arsitektur khususnya di Indonesia. Jadi mulai dari starting up an architecture firm, kemudian bagaimana marketingnya, kemudian bagaimana memanagenya, kemudian bagaimana memaintain kliennya. Akan saya bahas dalam 2 pembahasan. Yang pertama yang static up dulu, kemudian bahasan kedua 3 yang terbawah, marketing, managing, dan maintain klien. Di bahasan pertama ini tentang starting up an architect firm. Tidak banyak yang bisa saya ungkapkan dalam video ini. Untuk lebih lengkapnya sebenarnya Anda bisa baca di buku tersebut. Juga ada beberapa buku lain yang sifatnya lebih teknis ya. Saya suka terhadap buku ini karena di dalamnya juga ada komentar-komentar para arsitek dan pelaku usaha langsung. Tidak terlalu teknis juga. Steps to become an architect. Tentu yang pertama menempuh pendidikan arsitektur, kemudian memiliki pengalaman kerja desain arsitektur, kemudian memiliki registrasi dan lisensi SKA, yang kemudian sekarang berkembang menjadi STRA. SKA itu sertifikat keahlian arsitek, kemudian STRA surat tanda registrasi arsitek. Ya, kebetulan kita baru saja memiliki yang namanya Dewan Arsitek Indonesia yang secara khusus mengurus ya tentang para arsitek-arsitek di Indonesia. Kemudian tentu diimbangi dengan portofolio karya desain. Jadi tentu saja pengalaman-pengalaman kerja kita harus kita bukukan atau kita kompilasi dalam sebuah portofolio karya desain. Banyak sekali platform-platform media sosial ya zaman sekarang, media sosial, Instagram, Facebook, ya yang bisa atau mungkin kita memiliki web sendiri gitu ya. Coba kalau Anda merasa tertantang bahwa karya-karya Anda coba masukkan dalam web Anda sendiri, Anda desain web itu sendiri gitu kan, untuk memasukkan portofolio karya desain Anda. Kemudian steps to starting up an architect firm. Yang pertama, buatlah visi dan misi. Yang kedua, buatlah bisnis plan. Yang ketiga, sertifikasi dan izin perusahaan. Satu hal yang pengalaman saya dan saya baca di buku tersebut bahwa setelah lulus kuliah, Anda harus magang. Misalnya Anda ingin menjadi seorang arsitek, sebenarnya arsitek, Anda harus magang di biro arsitek. Karena apa? Untuk mendapatkan pencerahan keilmuan, selain ilmu arsitek, juga ilmu untuk memanage biro arsitek. Sekarang coba bayangkan gini, bagaimana kita bisa membuat visi dan misi, bagaimana biro kita nantinya, apabila kita tidak punya benchmark atau contoh dari apa yang pernah kita lakukan. Baru lulus, langsung membuat biro arsitek, ya tanpa ada latar belakang sama sekali, hampir pasti akan terseok-seok dalam perkembangannya.
bukan berarti nggak berhasil ya, tapi akan terseok-seok dalam pengembangannya. Karena apa? Trial and error. Akan tetapi ketika Anda magang di suatu biro, Anda dapat mencerap ilmu dari biro tersebut, kemudian cocokkan dengan visi dan passion Anda, kemudian Anda membuat biro sendiri. Di situ lebih baik dan lebih bijaksana. Karena apa? Juga selain terkait visi misi, juga terkait bisnis plan. Nanti akan saya jelaskan pula, biro arsitek itu ada tiga model kalau nggak salah. Itu mana yang Anda cocok, di mana Anda bergerak, ya itu sangat luas sekali. Itu pentingnya Anda magang. Tentu kalau memilih biro yang magang, tentu yang sangat bonafit ya. Namun apabila tidak bisa masuk ke biro tersebut, Anda masih bisa masuk ke biro-biro seperti umumnya biro, kemudian bisa mencerap ilmu yang ada di dalamnya. Dan buat bisnis plan, kemudian sertifikasi dan izin perusahaan. Sertifikasi itu, jadi selain Anda sebagai personal, sebagai arsitek yang butuh sertifikasi dan lisensi, perusahaan juga harus ada sertifikasi dan izin perusahaan. Nah, bagaimana cara memulainya? Ya, setelah Anda magang, Anda kenali dan gali potensi diri. Ya, apa potensinya, kelebihan dan kekurangannya, apa yang bisa saya kembangkan dari kemampuan saya ini. Anda cenderung cocoknya itu pemikir, gitu kan, atau untuk memikirkan sebuah konsep itu sangat lemah, namun eksekusi desainnya bagus, bisa jadi seperti itu. Ada juga yang lebih senang bereksplorasi langsung di lapangan. Itu bisa macam-macam. Untuk menggali potensi diri harus melalui pemagangan atau lewat sekolah PPR yang tersedia. Ini yang seperti yang saya jelaskan tadi, sangat disarankan untuk magang, kecuali memang orang tua Anda memiliki biro arsitek, Anda juga bisa bekerja di situ. Namun juga namanya juga magang kan. Kemudian tentukan target market dan klien yang diinginkan dan tentu yang cocok buat Anda. Apakah rumah, ya compact house, classic house gitu ya, rumah mewah, kos-kosan, material expose, roof garden, rumah sakit, guest house dan lain-lain itu kuasai. Ya. Jadi target marketnya Anda ini di posisi mana, kemudian kuasailah objek-objek tersebut. Tidak hanya pada desain, tetapi juga pada material yang dipilih. Juga tidak pada material saja, tetapi juga bagaimana utilitasnya. Ya. Juga bagaimana perizinannya, misalnya terkait rumah sakit, guest house, eksploitasi usaha, dan sebagainya, itu sangat luas sekali. Makanya magang itu salah satu cara kita untuk melakukan percepatan ilmu. Pengalaman itu guru yang terbaik memang. Namun kita untuk mempercepat itu, kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Dan salah satunya tentu melalui video ini. Kemudian persiapan finansial, tentu pembuatan portofolio kartu nama, kalau sekarang nggak zaman ya kartu nama ya. Juga membuat badan usaha, itu juga perlu persiapan finansial. Juga setidaknya Anda memerlukan kantor, memerlukan alat-alat kerja, komputer, kertas, dan lain sebagainya. Perlu Anda ketahui bahwa arsitek itu mungkin salah satu profesi yang secara finansial dia sangat aman, gitu ya. Karena apa? Arsitek itu dibiayai, itu hasil dari keringat dan otaknya. Jadi tidak ada modal di situ kecuali keringat dan
otaknya. Lain dengan kita misalnya produksi makanan, pabrik gitu ya. Lain halnya juga dengan kontraktor misalnya. Biasanya kontraktor juga ada modal di situ. Pabrik juga ada modal di situ. Yang tentunya modalnya besar. Bahan baku kalau pabrik ya, bahan baku, mesinnya, tempatnya, izinnya itu modalnya berat. Tapi arsitek, bahkan paling ekstrim, Anda modal coretan tangan kemudian komputer buluk gitu kan, itu masih tetap bisa dihargai. Anda masih bisa gerak, gitu kan. Tergantung pada keahlian dan komitmen Anda di hadapan klien, sehingga kita semua layak untuk dihargai. Kemudian Anda bisa membuat branding gitu ya. Product are made in the factory, but brands are created in the mind. Jadi produk itu dibuat di pabrik, produk ya. Tapi kalau brand itu ditanamkan di dalam otak. Jadi pelan-pelan Anda membuat branding. Dan kesannya kalau branding itu adalah branding personal gitu ya, lepas dari perusahaan. Ada juga macam-macam karakter. Ada kalanya sebuah perusahaan yang dimotori oleh seorang prinsipal arsitek, ya, ini kekuatannya sangat kuat ini nama seorang prinsipal ini. Brandingnya itu adalah dirinya. Ya, brandingnya itu adalah dirinya. Biasanya atas perusahaannya atas nama si A gitu kan. Juga ada juga perusahaan yang menghapus semua ego nama personalnya, tetapi yang muncul adalah nama perusahaan. Sehingga siapapun yang menghandle nama perusahaan itulah yang muncul. Nah, dari dua sisi ini tentu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang mana kesamaannya adalah, mungkin Anda bisa kali ya kelebihan dan kekurangannya. Yang jelas kesamaannya adalah dua-duanya harus sama-sama berkomitmen pada pelayanan terhadap klien yang baik. Kalau personal branding, arsitek tentu jelas bagaimana pelayanannya, bagaimana komunikasinya, bagaimana kepandaian si arsitek ini dalam menyelesaikan problem dan permasalahannya. Begitu juga ketika kita ngomong perusahaan PTA atau CVA yang memunculkan nama sebagai branding, tidak ada nama personal di situ. Tentu harus ada SOP ya, standar operasional prosedur, bagaimana cara menggerakkan perusahaan ini sehingga klien yang repeat order gitu kan biasanya itu bisa tahu, oh saya harus begini, oh saya harus begitu, itu sudah tahu, sehingga standar-standar pelayanan pada sebuah biro yang memakai nama biro tersebut sebagai branding harus komplit. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kita sedikit ke jenis badan usaha. Jadi, kalau kemudian tadi ada pertanyaan, perlu nggak sih membuat badan usaha gitu kan? Ada badan usaha perseorangan. Jadi didirikan oleh satu orang, belum memiliki ketentuan perundang-undangan yang mengatur secara khusus, tidak berbadan hukum, resiko usaha ditanggung oleh diri sendiri, tidak ada syarat besaran modal awal yang dibutuhkan dan modal berasal dari diri sendiri, tidak memerlukan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Ini sebagaimana para freelance ya. Jadi bekerja berdasarkan ya kerja sendiri gitu, komit langsung dengan klien bisa langsung end user atau bahkan rekan kerja arsitek ya, kemudian bekerja secara sistem by project, satu project putus gitu.
kemudian resiko usaha ditanggung oleh diri sendiri, tentu resikonya ini tidak terlalu besar ya, akan tetapi tentu profit juga tidak terlalu besar. Gitu. Kemudian juga apabila kita freelance membawa nama sendiri, gitu tentu kita tidak bisa masuk kepada proyek-proyek pemerintah yang mengharuskan badan hukum di situ, baik PT ataupun CV. Juga kita tidak bisa masuk kepada perusahaan-perusahaan yang mewajibkan demikian, yang mewajibkan badan usaha, PT atau CV. Padahal potensi besar juga ketika arsitek itu bisa mendapatkan klien ya dari unsur-unsur dari perusahaan swasta maupun BUMN. Di situ potensi besar. Itu sangat disayangkan apabila tidak bisa masuk ke hal-hal seperti itu. Ini kurang lebihnya fotokopi KTP. Ini sebenarnya belum diatur ya syarat mendirikan badan usaha perorangan. Kelebihan dan kekurangannya. Kemudian kita coba ke CV ya, Kemaniter Venerscape. Nah, jadi saya kurang tahu spellingnya ya, mohon maaf bila salah. Didirikan oleh 2 orang atau lebih, salah satunya adalah sekutu aktif, tidak berbadan hukum karena tidak ada undang-undang khusus, tidak perlu mendaftarkan nama sehingga ada kemungkinan nama CV yang sama. Pengesahan hanya dilakukan di pengadilan negeri setempat sesuai dengan domisili. Risiko usaha bisa berpengaruh ke harta pribadi, kemudian tidak mensyaratkan jumlah modal awal, kemudian sumber modal 100% dari dalam negeri dengan pemilik modal adalah WNI. Nah, singkat kata, CV ini kalau kita mendirikan CV, Biro Arsitek Berbadan Hukum CV, gitu kan, itu biasanya cukup kita bisa mengunjungi notaris ya. Pak, Bu, saya ingin membuat CV di bidang apa, di bidang ini kita bisa sampaikan di situ. Cukup murah dari segi pembiayaannya, akan tetapi yang bisa saya sampaikan adalah jangan terburu-buru membuat CV ketika visi dan misi Anda belum matang. Bisa jadi CV atau PT tersebut akan terbengkelai karena belum ada visi dan misi yang matang di situ. Kemudian kalau dibandingkan dengan PT, gitu kan, mungkin yang perbedaan paling mencolok adalah resiko usaha bisa berpengaruh ke harta pribadi. Tapi kalau PT perseroan terbatas karena terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, apabila terjadi permasalahan keuangan di PT tersebut, asal PT tersebut juga telah memenuhi unsur-unsur pelaporan keuangan, pelaporan pajak, dan sebagainya, maka harta yang dimiliki PT tersebut itu tidak berpengaruh, atau maaf, harta dan hutang ya, yang dimiliki oleh PT tersebut tidak berpengaruh terhadap harta pribadi. Jadi tidak bisa ditelusuri ya, PT, harta pribadi si pemilik PT ya, harta pribadi ke pemilik PT. Jadi seperti itu. CV ada yang CV murni, CV campuran, dan CV bersaham besar. Macam-macam juga. Kelebihannya pengurusan berian lebih cepat karena tidak perlu pengecekan nama, ya memang demikian. Tidak mensyaratkan adanya modal awal, biaya pendirian lebih ringan. Kekurangan nama badan usaha kemungkinan ada yang sama, kemudian jarang dipilih untuk proyek-proyek besar. Ya. Jadi proyek-proyek besar biasanya mewajibkan pengalaman juga. Itu saja. Kalau kontraktor mungkin selain pengalaman juga ada modal awal gitu ya.
Kalau di bioarsitek PT tentu paling awal yang dilihat adalah portofolio project atau mungkin beauty contest atas karya-karya yang diinginkan oleh si klien. Dan apabila salah satu meninggal, CV berhenti. Jadi tidak berbadan hukum. Oke, kita geser ke PT. Jenis badan usaha PT, perseroan terbatas. Badan usaha perseroan terbatas adalah badan usaha yang berbadan hukum resmi, didirikan oleh 2 orang atau lebih yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2007. Didirikan oleh 2 orang atau lebih, bisa WNI maupun WNA. Jadi yang terbaru bahwa yang baru saja rekan saya mengurus pendirian sebuah PT, ternyata tidak boleh dalam satu akta, misalnya akte KK, tidak boleh. Misalnya si suami menjadi direktur utama, kemudian si istri menjadi notaris, itu ternyata tidak boleh demikian. Kemudian risiko yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan, bukan pribadi. Tentu ini ada syarat dan ketentuan. Yang namanya risiko menjadi tanggung jawab perusahaan adalah apabila perusahaan tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Ya, laporan keuangan, kemudian pembayaran pajak, itu semua berjalan secara proper. Kemudian pemakaian nama PT tidak ada yang sama atau mirip karena didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian akan dicari di seluruh Indonesia ini apakah ada kemiripan atau tidak. Modal dasar minimal adalah 50 juta dan modal disetor minimal adalah 25% dari modal dasar yang disebutkan di akta notaris. Jadi modal dasar 50 juta. Berarti kalau disetor minimal 25% adalah 12,5 juta. Ini biasanya per orang. Ya. Kemudian sumber modal dapat berasal dari swasta, pemerintah, dan asing. Akta pendirian harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Setiap perubahan anggaran dasar harus berdasarkan RUPS dan harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM. Pak, kalau tanya, Pak, anggaran dasar sebuah PT apa? Anda datanglah dulu ke biro ke notaris untuk mendiskusikan hal ini. Mereka memiliki data-data seperti ini yang bisa didiskusikan. Jadi ini adalah kelebihan PT diatur dalam UU sehingga memiliki dasar hukum, lebih fleksibel, memiliki peluang membuka usaha yang lebih luas. Akan tapi PT juga memiliki wilayah kerja ya. Kemudian kelangsungan perusahaannya lebih terjamin karena tidak tergantung pada satu orang. Memiliki jangka waktu yang tidak terbatas sesuai anggaran dasar perusahaan. Mudah untuk melakukan pemindahan hak milik dengan cara menjual saham kepada orang lain apabila PT tersebut tentang saham sudah berjalan. Pembagian saham. Pemegang saham memiliki tanggung jawab terbatas, terpisah dari harta pribadi, bisa merekrut tenaga profesional yang bukan pemegang saham. Untuk PMA biasanya adalah fasilitas bebas pajak atau tax holiday. Kemudian kekurangannya, biaya pembentukan relatif tinggi. Kemudian pendiriannya lebih sulit daripada badan usaha yang lain. Kemudian dianggap kurang rahasia dalam internal perusahaan karena segala aktivitas harus dilaporkan kepada pemegang saham. Ini betul sekali, dianggap kurang rahasia dalam internal karena segala aktivitas harus dilaporkan kepada pemegang saham. Jadi terkait kalau PT ya penjualan hasil perusahaan dan sebagainya, gaji karyawan harus dilaporkan kepada pemegang saham.
Kemudian untuk penanaman modal asing sedikit lebih rentan karena terkait peraturan yang berlaku. Kemudian adanya pengenaan pajak ganda yaitu PPh. Ini bukan pajak sih, PPh itu jelas pajak, dan dividen itu pembagian hasil pada pemegang saham. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan mencerahkan. Bersambung ke bagian berikutnya yang tentunya akan lebih seru. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.